Halo semua, jadi kita akan membahas sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi peredaran darah, udah tahu belum gimana struktur jantung? Jantung adalah organ vital yang bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini memiliki struktur yang kompleks dan terorganisir dengan baik untuk menjalankan fungsinya secara efisien. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur jantung. Yang pertama ada struktur ruang jantung. Ruang jantung dibagi menjadi dua, yaitu atrium atau serambi dan ventrikel atau bilik. Nah, atrium atau serambi ini merupakan dua ruang bagian atas jantung yang menerima darah dari tubuh dan paru-paru. Nah, atrium ini dibagi menjadi dua, yaitu atrium bagian kanan dan atrium bagian kiri. Lalu ada ventrikel atau bilik yang merupakan dua ruang bagian bawah jantung yang memompa darah keluar dari jantung ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Ventrikel ini juga dibagi menjadi dua, ventrikel bagian kanan dan ventrikel di bagian kiri. Yang kedua ada struktur katup jantung. Katup jantung ini juga dibagi menjadi dua, yaitu katup atrioventrikular atau disingkat sebagai katup AV dan katup semilunar. Nah, katup AV merupakan katup yang dia terletak di antara atrium dan ventrikel. Katup AV ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada katup trikuspid yang letaknya antara atrium kanan dan ventrikel kanan, dan katup bikuspid yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Fungsi dari katup AV ini untuk mencegah aliran balik darah dari ventrikel ke atrium saat ventrikel berkontraksi. Selanjutnya ada katup semilunar. Katup ini terletak di antara ventrikel dan arteri. Katup semilunar juga dibagi menjadi dua, yaitu katup pulmonal yang letaknya antara ventrikel kanan dan arteri pulmonal. Lalu ada katup aorta yang letaknya di antara ventrikel kiri dan aorta. Fungsi dari katup semilunar ini untuk mencegah aliran balik darah dari arteri ke ventrikel saat ventrikel berelaksasi. Lanjut ke pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi dua, yaitu arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Arteri utama yang keluar dari jantung itu adalah aorta yang membawa darah ke seluruh tubuh dan arteri pulmonal yang membawa darah ke paru-paru. Lalu yang kedua ada vena. Vena ini pembuluh darah yang membawa darah kembali ke dalam jantung. Vena utama yang masuk ke jantung adalah vena cava superior yang membawa darah dari bagian atas tubuh dan vena cava inferior yang membawa darah dari bagian bawah tubuh. Terdapat dua sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah sistem peredaran darah besar atau sistemik. Yang kedua adalah sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Proses peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh. Apa sih itu proses peredaran darah besar? Peredaran darah besar melibatkan aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Saya akan menjelaskan tentang urutan peredaran darah besar yang benar, yaitu yang pertama adalah melalui bilik kiri jantung. Darah bersih yang mengandung oksigen dari paru-paru masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Lanjut kita masuki tahap kedua, yaitu masih sama, bilik kiri jantung. Darah tersebut kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung. Setelah diteruskan ke bilik kiri jantung, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu aorta. Darah yang dipompa oleh bilik kiri jantung diteruskan melalui aorta ke seluruh tubuh. Setelah diteruskan oleh aorta ke seluruh tubuh, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu arteri dan kapiler. Darah terus mengalir melalui arteri dan kapiler ke seluruh organ tubuh. Proses peredaran darah besar dari seluruh tubuh ke jantung. Darah yang telah mengangkut oksigen dari paru-paru kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kemudian menuju serambi kiri jantung. Darah dari seluruh tubuh saat berada di kapiler terjadi pertukaran gas dan nutrisi dengan jaringan tubuh. Dialirkan melalui vena. Vena pulmonalis mengembalikan darah ke atrium kanan jantung. Masuk melalui serambi kanan, darah yang terdeoksigenasi kemudian masuk ke serambi kanan jantung melalui vena yang berbeda-beda dan akhirnya kembali ke jantung. Jadi peredaran darah besar tidak melibatkan paru-paru dalam prosesnya. Paru-paru hanya terlibat dalam proses peredaran darah kecil, yaitu sirkulasi pulmonal, di mana darah mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Selanjutnya adalah proses peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru. Darah dari bilik kanan jantung adalah darah yang kaya karbon dioksida dan rendah oksigen dari seluruh tubuh terkumpul di bilik kanan yang ada pada jantung. Darah dari bilik kanan jantung dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru.
Nah, di paru-paru darah mengalir melalui kapiler di alveoli, tempat terjadinya pertukaran gas. Karbon dioksida dilepaskan ke dalam alveoli, sedangkan oksigen dari udara dihirup masuk ke dalam darah. Proses peredaran darah kecil dari paru-paru ke jantung. Darah dari paru-paru ke jantung. Setelah pertukaran gas, darah yang kaya oksigen dan rendah karbon dioksida mengalir melalui vena paru-paru menuju jantung serambi kiri. Kembali ke jantung. Darah yang kaya oksigen ini kemudian masuk ke bilik kiri jantung, siap untuk dipompa ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah besar. Dengan demikian, proses peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung dapat dijelaskan sebagai urutan: jantung bilik kanan, ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, ke jantung serambi kiri. Nah, sekian pembahasan dari kami mengenai sistem peredaran darah pada manusia.